Paham? Ya, nggak perlu dicontohkan. Hah? Kata siapa perlu? Ya, ini hati-hati nih. Ya diniat dong. Ya nanti ini semua ini belakangan nanti pembagian ikhlas. Nah, kalau begitu ya dikatakan para ulama sufiyah dan thariqah, fa'aunullah lil 'abd ala qadri niyati. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu apa? Mengikut kadar niatnya. Kalau memang niatnya itu sampurna, maka sampurnalah pertolongan dari Allah. Kalau memang niatnya itu berkurang, maka berkurang jugalah pertolongan daripada Allah. Terserah. Ini jadi yang besar, hati itu yang besar. Ya, gitu kan. Ini semua ini apa? Ada background yang begini. Ini ada background apa? Ada background besarnya hati atas rahmat Allah. Dan ada background lagi di belakang kita itu apa? Bahwa kita tidak bisa melaksanakan yang begitu sampurna. Lihat kondisi kita, akhirnya diputus dengan niat. Ya kan? Ini hati-hati ini. Jadi pertolongan Allah ikut ukuran niat. Gitu. Nah, untuk melaksanakan niat, sudut mana ini? Niatnya sudah. Ya, sekarang tinggal melaksanakan, membuktikan niat baiknya, ya, dengan kesadaran yang begitu tinggi itu dari mana? Tidak akan berhasil tanpa adanya suatu keyakinan. Ya. Ini seperti yang telah dikatakan oleh Luqman al-Hakim alaihi salam, ya, terhadap putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya la yastata'ul amal illa bil yakin. Suatu pembuktian kita menghadap kepada Allah dengan dibuktikan sejelas-jelasnya itu tidak akan terlaksana tanpa adanya keyakinan. Jadi kalau begitu bagaimana? Wala ya'mal illa biqadri yakini. Orang-orang itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali mengikut ukuran keyakinannya. Ya, kira-kira secara lahiriah. Ya, dengan keyakinan hati kita memperoleh sesuatu dari siapapun. Kira-kira kita makin semangat apa enggak? Makin menggebu-gebu apa enggak? Di sini ukurannya. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan suatu kebaikan, ya, itu berarti Anda kurang keyakinannya. Gitu.
Malah bisa-bisa ini makin melorot, turun menurun, ya. Maka makin kurang yakinannya. Na'udzubillah, lebih-lebih kalau di dalam menurunnya suatu pembuktian keyakinan berbentuk amaliyah itu sendiri, sampai dia menipu dirinya dengan alasan-alasan macam-macam, yang sebetulnya alasan itu dengan ukuran orang pikiran sehat nggak perlu diutarakan. Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak berzikir? Kenapa kamu tidak kumpul-kumpul? Kenapa kamu tidak datang? Enggak, ini masalahnya. Hati-hati. Seorang dokter atau seorang guru thariqah itu tahu, begitu itu tahu sebetulnya itu. Ya, kenapa masalahnya itu? Ya memang pembawaan diri manusia kan begitu kan. Kalau diajak suatu perbuatan baik, ya, terus sampai menanyakan tentang keberadaan dirinya, akan menjawab jangan datang kok. Kan begitu Pak Sofyan. Mau berangkat iya pagi ini ya. Kok pinggang saya? Jawab pinggang ini. Iya sakit. Memang dicari. Sebetulnya waktu jalan nggak ada apa-apa. Ayo sekarang pergi kemana? Pergi ke mall. Ayo berangkat. Memang nggak terpikirkan. Tapi begitu diajak berzikir untuk mengaji seperti ini, dipusatkan pikiran dan hatinya untuk meneliti tentang keberadaan dirinya. Gimana pinggang saya? Bagaimana tangan saya? Ya akan menjawab agak kaku memang. Ya iya, memang sehari jalan kok. Ini hati-hati begini-begini ini. Jangan membuat satu uzur, alasan. Ya, karena itu dalam satu hadis sahih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan Allah Taala itu senang kok. Innallah wala khash habba minal uzr minallah, katanya tidak ada kok orang siapapun yang lebih menyukai, menyintai, menyenangi suatu uzur-uzur seseorang itu kecuali Allah. Itu nggak ada. Menerima Allah Ta'ala kalau memang Anda betul-betul uzur, tapi hati-hati jangan mempermainkan. Ini ancamannya tuh di situ. Jadi kalau sudah begini, ya jadi jelas, ya, ukuran kita semua ini bisa membuktikan seperti ini apa? Adalah keyakinan. Ini sudah nggak bisa diilmukan lagi, nggak bisa. Itu kan, karena itu yang dinamakan taufik itu apa? Khalqut ta'ah. Ya, lihat dalam ilmu-ilmu tauhid. Ya, yang dikatakan taufik, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu apa? Khalqut ta'ah, telah dijadikan dan dibuktikan oleh Allah dia telah bisa melaksanakan suatu pengabdian berbakti kepada Allah. Jadi walaupun ilmunya banyak, rencananya banyak, tujuannya banyak, selagi belum bisa dibuktikan, itu sama dengan orang belum mendapatkan taufik wal hidayah. Ya. Apa? Mau tanya? Tapi niatnya masih dijaga nggak? Hah? Orang yang demikian itu niatnya masih dijaga Allah. Wah, ini rupanya ngejar niat terus. Begitu bagus ini ya. Yang dicari pahala terus. Betul memang. Apa artinya sebuah pahala? Apa artinya sebuah obat dan vitamin kalau kenyataannya pantangan-pantangan itu sendiri tidak bisa dijauhi? Apa artinya mendapatkan suatu pahala dari Allah?
mendapatkan suatu macam-macam dari Allah kebaikan. Tapi kenyataannya kalau hatinya tidak bercahaya, bernur daripada Allah, apa? Sembayangnya 10 menit, ya, yang Allah Ta'ala telah menjamin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu sesungguhnya bisa mencegah, bisa menjauhi dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kalau kita misalnya keluar habis sembahyang, ya, yang laki nampak orang cantik, seksi lagi, ya, yang perempuan nampak orang laki, belum lagi nanti lepas berapa jam ini. Apa artinya sebuah pahala kalau memang kita nggak bisa menjaga ini dan itu tidak menjadikan satu nur? Kira-kira banyak mana pahala kebaikannya daripada keburukannya kalau udah begini? Nah, ini yang mengakibatkan orang di dalam beribadah kepada Allah hanya sebagai rutinitas, melihat satu kewajiban, bukan karena Allah, tapi karena takut neraka, ingin salah. Bukan salah, memang manusia memang begitu kok sifatnya. Tapi akibatnya ini harus kita bicarakan. Ini nggak ngomong tentang syariat mahdhah, tidak hanya mengomong tentang hukum, tidak. Kita ngomong bagaimana kita jadi baik, lain dong. Dan tahan bantingan untuk menghadapi segala macam ujian. Ini kalau bicarakan baik, siapa yang nggak sembahyang? Semua ini lebih sembahyang kok tadi subuh. Ya apa begitu? Tapi tolong nanti abis ini pergi ke Ancol sana, jangan tertarik sama orang, jangan cinta sama orang, menjaga perasaan hati aja. Melihat orang begini, begitu, kadang-kadang lihat bajunya orang kelir ini, kelir itu, udah nggak bisa kok. Aina sirrus shalah wa nurus shalah. Di mana rahasia dan nur di dalam kamu sholat, di dalam kamu berzikir kepada Allah? Tolong ditanyakan, di posisi mana? Di mana nurnya, sirinya? Nggak hilang, lagi ngelencer. Jadi nurnya aja udah ngelencer, udah jalan-jalan, apalagi orangnya. Ya. Terus gimana? Mau tanya? Ini semua apa? Menunjukkan tentang kebesaran dan kehebatan niat. Ya, kenapa kok begini? Ya, karena niat itu ya merupakan amalun qalbiyun salimun min tatarruki nahwir riya. Ya, suatu amal ya yang mana amal itu menyangkut di dalam hati. Nah, keberadaan niat di dalam hati ini apa? Menjadikan apa? Dia akan selamat dari segala macam-macam penyakit yang berbentuk riya. Itu kehebatan. Pembuktiannya boleh riya, boleh tidak tahan, tapi tentang niat tetap utuh. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita
dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hadirat Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafrig 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الفاتحة.